Jadi kalau untuk dari lansia sendiri, satu, pastinya banyak yang masih takut, masih ragu mengenai vaksinasi itu. Iya. Kira-kira aman. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sektin dalam acara Promkes Bercerita. Bagaimana kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Memang puncak COVID-19 ini kalau kita perhatikan terjadi di sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2021 yang lalu. Dan sampai saat ini tren adanya kasus baru itu semakin menurun. Nah, pemerintah telah berupaya secara maksimal dengan segala daya upaya untuk menekan kasus. Salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi. Tapi khusus untuk lansia, sepertinya target vaksinasi ini masih sangat jauh dari harapan ya. Karena itulah pada saat ini Promkes Bercerita mengundang seorang narasumber yang memang terlibat dalam pelayanan pada lansia di rumah sakit atau kita kenal sebagai populasi geriatri, dan juga beliau terlibat langsung dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando Manado. Karena itu izinkan kami memperkenalkan dengan penuh hormat Dr. Antonius Wirawan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang juga, Dok. Sehat selalu, Dok ya. Amin, sehat. Ya, Dr. Antonius ini salah satu yang paling sibuk selama masa pandemi ini. Karena harus berhadapan dengan vaksinasi, tapi juga saya lihat di pelayanan di poliklinik COVID-19, Dok ya. Benar, Dok. Iya, tapi dokter lihat tetap bersemangat, Dok ya. Amin, Dok. Amin. Nah, Dr. Antonius Wirawan, spesialis penyakit dalam, saat ini merupakan koordinator pelayanan vaksinasi COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Profesor Dr. RD Kando Manado. Beliau juga saat ini merupakan pimpinan dari pelayanan terpadu lansia di Rumah Sakit Kando, dan saat ini Dr. Antonius juga merupakan staf pengajar di bagian dan KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado, Fakultas Kedokteran Unsrat. Nah, saya pikir kita tidak akan berlama-lama lagi dengan perkenalan dan kita akan memulai bincang-bincang santai kita mengenai vaksinasi COVID-19 pada lanjut usia. Nah, Dok, sebagaimana kita ketahui bersama kan bahwa pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan program vaksinasi. Nah, salah satu yang menjadi prioritas tentu saja adalah pada kelompok lanjut usia atau yang kita kenal dengan lansia, Dok ya. Iya, Dok. Iya. Nah, Dok, kalau kita melihat perjalanan pandemi di 2 tahun terakhir katakanlah seperti itu, kalau dokter melihat mengapa sih banyak laporan atau banyak tulisan atau banyak diskusi yang menyatakan bahwa lansia ini adalah kelompok yang rentan. Nah, ini pengertiannya seperti apa sih, Dok? Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, silakan. Iya. Jadi untuk lansia sendiri, kita harus membedakan dengan kelompok usia dewasa yang biasa atau dewasa muda. Kenapa disebut sebagai kelompok yang rentan?
Karena untuk kelompok, usia lanjut atau di atas 60 tahun ini, kalau misalnya terkena, infeksi dari virus COVID-19 ini, dia satu sangat lebih mudah menular dibandingkan dengan kelompok usia yang lain. Kemudian bila terkena infeksi, COVID-19, kelompok lansia ini juga akan mengalami gejala yang berat, bahkan membutuhkan perawatan khusus sampai harus di rumah sakit. Berbeda dengan mungkin yang dewasa, dia hanya perlu mungkin isolasi mandiri di rumah. Namun kalau untuk kelompok lansia, dengan adanya penyakit-penyakit penyerta atau kondisi-kondisi penyerta, itu membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit, begitu. Dan juga, ketika dirawat di rumah sakit, karena kondisi yang cukup berat, ada beberapa yang membutuhkan tindakan-tindakan khusus seperti penggunaan ventilator atau alat bantu nafas, dan resiko untuk terjadinya kematian cukup besar dibandingkan dengan kelompok usia yang lain. Oleh karena itu, usia lanjut atau lansia ini memang kita khususkan sebagai kelompok yang cukup rentan terutama untuk infeksi virus COVID-19. Iya. Karena itu tadi Dok ya, lebih mudah terinfeksi, Betul, Dok. kemudian manifestasi klinisnya bisa lebih berat Betul. dan, resiko kematiannya lebih besar Dok ya, katakanlah ya, seperti itu Iya, ya Dok ya? mudah menular, kemudian mudah mengalami gejala yang berat, Nah, kebutuhannya juga lebih banyak, dan resiko kematiannya juga cukup besar. iya. Mungkin karena itu juga maka, pemerintah berusaha sekali agar supaya vaksinasi di populasi ini bisa optimal Dok ya, Betul, Dok. target yang ditetapkan kalau bisa dicapai secara maksimal Dok ya. Nah Dok, ini kan kalau bicara mengenai vaksinasi pada lansia, banyak orang yang bertanya Dok, sebetulnya bagaimana sih cara vaksin ini bekerja Dok? Terutama pada, lansia Dok. Silakan Oke. Dok. Jadi untuk, bagaimana cara bekerja vaksin itu di dalam tubuh kita sebenarnya pada kelompok usia lanjut ataupun juga kelompok yang lain sama mekanisme kerjanya. Nah, di sini untuk di Indonesia sendiri kita mempunyai beberapa jenis vaksin yang kita sudah gunakan seperti Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian ada juga Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan ada beberapa, vaksin lagi yang, digunakan. Nah, untuk cara bekerja dari vaksin itu sendiri, Dok, jadi kalau misalnya vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu dia akan menginduksi atau merangsang pembentukan dari daya tahan tubuh kita. Sehingga harapannya kalau misalnya tubuh kita sudah mengenali virus yang masuk ke dalam tubuh kita yaitu virus COVID-19, maka ketika ada infeksi yang sebetulnya atau yang sebenarnya, tubuh kita sudah kenal dan sudah siap untuk menghadapi dari virus tersebut. Iya, berarti tubuh dengan caranya tersendiri semacam merekam ya Dok, merekam, material dari vaksin ini, kemudian nanti dia akan memproduksi kekebalannya ya Dok, jadi Betul, Dok. iya, Seperti kata pepatah, tak iya, kenal maka tak tak kenal tak kebal. sayang. Nah Dok, ini kan dokter sangat ya katakanlah sudah berpengalaman ya Kak menghadapi, pelayanan vaksinasi ini terutama di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Edekando Manado, karena dokter sebagai koordinator vaksinasi di sini. Kalau dokter melihat, mungkin walaupun secara umum, tantangan-tantangan apa sih Dok yang, didapatkan dalam pelaksanaan atau implementasi program vaksinasi pada lansia ini Dok? Ya, Iya. Jadi cukup banyak juga ya untuk tantangan-tantangan yang kita temukan dalam, pelayanan vaksinasi di lansia, bisa dari, lansia itu sendiri atau, keluarganya juga bisa dan juga dari faktor, kita sebagai pelaksana pelayanannya itu, Dok. Jadi kalau untuk dari lansia sendiri, satu, pastinya banyak yang masih takut, masih ragu mengenai vaksinasi itu. iya Kira-kira aman atau tidak? iya, Ada efek sampingnya atau atau tidak? tidak, iya Kemudian setelah lewat amannya atau, ininya, baru mereka berpikir, "Bermanfaat nggak ya?" betul, Biasanya berawal dari ragu, takut begitu, Dok. Akhirnya
ya berpikir apakah bermanfaat atau tidak gitu, Iya. Dok. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi kita Mhm. untuk menghadapi, usia lanjut ini, untuk meyakinkan mereka bahwa Iya, memang vaksin ini sangat bermanfaat dan dapat mencegah untuk penyebaran dari virus COVID-19 iya. ini. Berarti dengan kata lain memang, edukasi ini penting sekali, Dok, Betul ya, sekali, Dok. penting sekali untuk menjadi bahan, informasi, bahan pertimbangan bagi para lansia, Dok, ya, dan Iya, Dok. keluarga mereka masing-masing, Dok, ya. Nah, Dok, kalau dokter jumpai, Dok, biasanya alasan-alasan apa sih, Dok, sampai membuat lansia ini tidak mau divaksin, Dok? Itu mungkin pernah dokter dapatkah kasus-kasus seperti itu, Dok? "Saya tidak mau divaksin." Nah, itu bagaimana, Dok? Alasannya biasanya seperti apa sih, Dok? Iya, cukup banyak juga, Dok, alasan dari, lansia itu kenapa dia tidak mau divaksin. Mhm, Nomor satu tadi seperti yang saya bilang, takut takut. akan efek Iya, sampingnya. efek Ya, samping, ya. ketika divaksin nanti jangan-jangan saya nanti, jadi sesak nafas, jangan-jangan Mhm, kalau saya divaksin saya jadi meninggal, mmm, begitu. Jadi ada rasa iya, takut itu yang nomor satu paling dipikirkan. sering, Dok, ya. Begitu. Iya. Akhirnya lebih baik saya tidak vaksin daripada nanti terjadi kenapa-napa atau Nah, hal-hal yang tidak kita inginkan. inginkan kan, iya, iya. Yang kedua, dari lansia itu sendiri tidak yakin tentang Mmm, efektivitas atau itu dia, manfaat yang akan didapatkan. iya, Begitu akhirnya mereka, oh, kalau misalnya dikasih vaksin atau diberikan vaksin mungkin, bisa juga tetap ada yang kena kok, begitu. iya, Ada juga yang merasa, "Oh, saya tidak mempunyai resiko. Saya di rumah iya, saja, Dok, sehingga harusnya saya ndak pernah kena infeksi COVID-19 ini." iya, Jadi harusnya yang mhm, divaksin itu orang-orang yang yang keluar jalan-jalan, iya, jalan-jalan yang ya. keluar-keluar rumah, begitu. Dan masih banyak lagi, Dok, ada yang kadang sebenarnya cuman takut jarum suntik, ada Ah, juga seperti itu. itu juga. Terus juga ada yang kadang berpikir, "Saya sehat kok harus divaksin," begitu. Kan kalau zaman dahulu disuntik itu artinya kalau lagi sakit baru disuntik. Kenapa ini orang sehat kok harus Disuntik, dapat suntik atau iya, mendapatkan vaksinasi, begitu. Dan juga ada yang berpikir, ternyata saya ada penyakitnya lumayan banyak nih, Dok. mmm, Ada sakit kencing manis, sakit darah tinggi, dan lain sebagainya. Jadi ragu, iya. jangan-jangan nanti kalau saya divaksin, penyakit saya menjadi bertambah Oh, berat, begitu, Dok. banyak sekali alasan-alasannya, Dok, ya. Beberapa seperti itu, tapi masih banyak lagi yang Itu yang teridentifikasi, iya, Dok, yang ya. Mungkin teridentifikasi. ada banyak alasan lagi yang belum terungkapkan. Nah, Dok, tadi dokter sempat menyentil mengenai efektivitas vaksin, Dok. Bagaimana sih, Dok, kita menjelaskan kepada masyarakat terutama lansia ya di rumah, bahwa vaksinasi itu sebetulnya efektif dalam, mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Silakan, Dok. Iya. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, Dok, tujuan dari vaksinasi itu sendiri adalah bukan agar kita kebal atau tidak kena COVID Iya, sama sekali. iya, Tujuannya tadi adalah kita boleh kenal, kemudian tubuh boleh mengidentifikasi, boleh melawan dari virus COVID itu. iya, Nah, jadi kita nanti mungkin dalam edukasinya kepada lansia, juga kepada biasanya karena untuk lansia ini kan didampingi oleh keluarga, anggota keluarga yang satu rumah, iya, kita perlu meyakinkan, mengedukasi bahwa manfaat dari vaksin ini adalah lebih baik atau lebih banyak daripada efek sampingnya atau kerugiannya. Jadi iya, kalau kita timbang-timbang, kalau manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya iya, atau kerugiannya, pasti kita akan rekomendasikan dan kita yakinkan iya, seperti itu. iya, Dok. Apalagi, sebetulnya vaksinasi ini untuk menekan katakanlah penyebaran dari COVID-19 ini merupakan salah satu kunci utama, Dok, ya. Betul sekali, Dok. Iya. Nah, Dok, ini, saya juga dapati dalam percakapan dengan, lansia atau saat kita melayani lansia, banyak juga yang mengungkapkan, Dok, ini ada yang sudah divaksin tapi tetap kena. Betul. Nah, Dok, bagaimana kira-kira kita menjelaskan hal ini, Dok? Iya. Ya, Mungkin ya itu tadi, tujuan yang perlu kita garis bawahi tadi, Dok. Kalau untuk vaksinasi tujuannya biar kita bukan kebal sama sekali atau tidak pernah kena COVID, tapi
kita akan lebih terlindungi. Karena tadi Iya, kelompok usia lanjut ini adalah kelompok yang rentan. iya, Ketika dia dapat COVID, dia akan manifestasi klinis atau gejala-gejala yang timbul akan lebih berat, iya, kemudian membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit dan resiko kematiannya juga lebih besar. Sehingga kita yakinkan bahwa dengan divaksinasi ini, tujuannya itu tadi, agar kita boleh terlindungi dan kalau kena infeksinya ini sendiri tidak berat, iya, tidak betul, membutuhkan perawatan di rumah sakit dan mencegah kematian. iya. Berarti Dok, dengan kata lain protokol kesehatan yang lainnya tetap harus dilaksanakan Dok ya? Betul Sampai sekali, sekarang Dok. belum dicabut ya Dok, Iya, himbauan-himbauan seperti itu Dok ya, memakai masker, mencuci mencuci tangan tangan. dan menjaga jarak terutama Dok ya? Iya, masih, Dok. Seperti itu. Nah Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir Dok, secara umum kalau dokter melihat bagaimana sih sebetulnya manfaat dari vaksinasi ini untuk lansia Dok? Iya. Kalau untuk manfaatnya sendiri, selain melindungi dari Iya. lansia itu sendiri, vaksin juga melindungi anggota keluarga yang Nah satu itu, rumah dan iya, juga orang-orang di sekitar rumah atau di sekitar keluarga. Artinya dengan vaksinasi tidak hanya menguntungkan atau akan memberikan manfaat untuk diri sendiri, namun juga untuk keluarga dan juga masyarakat sekitar. iya. Jadi dengan kita divaksin, kita akan melindungi semua orang, begitu. Baik Dok. Nah, kita sudah tiba di penghujung perbincangan kita mengenai vaksinasi COVID-19 pada lansia. Untuk itu kami persilakan Dokter Antonius jika ada, closing statement atau pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya lansia yang, terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Ya, silakan Dok. Iya. Jadi untuk, Bapak Ibu sekalian yang terutama ini sudah masuk di usia 60 tahun ke atas atau dikategorikan dalam kondisi lansia, jangan ragu, jangan takut ya. Vaksinasi COVID-19 ini manfaatnya lebih besar daripada efek samping atau kerugian yang akan kita dapatkan. Nah, dan dengan vaksinasi itu sendiri kita akan melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian sahabat Promkes, perbincangan kita pada saat ini. Tentu saja, bermanfaat dan boleh menjadi sumber informasi ya bagi kita terutama keluarga-keluarga yang memiliki lansia untuk bisa mendorong, memotivasi para lanjut usia untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Salam sehat. Rumah sakit umum pusat profesor